Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Ketemu lagi kita di acara Anten Nunggu Buko untuk edisi kita 10 Ramadan ya 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 1 April tahun 2023. Nah, acara Anten Nunggu Buko ini pecah biasa itulah kita menghadirkan narasumber yang berkompeten, dan tentunya tema kita hari ini puasa dan nilai-nilai pendidikan profetik. Dan sudah hadir tengah-tengah kita ini narasumber kita Bapak Al-Ustadz Ratno Mahdi Haris MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah khair. Thayyib Ustadz. Ya, pemirsa PAL TV, jadi tema kita hari ini puasa dan nilai-nilai pendidikan profetik, dan juga acara kita ini Anten Nunggu Buko ini didukung oleh JM Group, Hello Bringin, dan juga Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempe Jimmy De Paten, Jasmine Aren, The Tans Kitchen, Pempe Lop, dan juga ada Rumah Sehat Kipa, Pempe Inge 88, dan juga Kuliner Galeham, S. Dawud Inyong, Catering Sirli. Baik, dan tentunya jangan lupa kaki kita ada rezeki kuis Ramadan dari JM Group dan Pempe Beringin berhadiah yang mantap luar biasa. Nah, dari segmen 1 ini kita akan mendengarkan dulu paparan dari Ustadz Ratno Mahdi Haris MPD dengan tema kita puasa dan nilai-nilai pendidikan profetik. Baik Ustadz, mungkin bisa dijelaskan puasa dan nilai-nilai pendidikan profetik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada seluruh pemirsa PAL TV kami ucapkan selamat menunaikan ibadah shaum hari yang ke-10 ini hari. Cik ya? Iya, benar ke-10. Waduh, hari ini saya tidak bermimpi semalam ketemu Cik Daud. Masya Allah. Ini orang mengantarkan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Dan juga kepada keluarga besar PAL TV, semoga tetap istiqomah ya untuk membawa nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Amin. Terima kasih amanah yang disampaikan, diberikan ke saya tentang puasa dan nilai-nilai pendidikan profetik. Pertama, kalau kita memiliki pengetahuan dasar tentang puasa, banyak sekali definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ahlinya, para ustadz. Tapi kemudian karena sehari saya sebagai seorang guru, iya, maka bagaimanapun bukan berteori, iya, tapi merasakan. Ya. Jadi kalau saya mengambil satu atau nukil, Ramadan artinya panas, membakar, ya, menyengat. Dikandung maksud apa Tuhan memberikan satu pilar ini, tentu ada tujuan. Kan begitu. Oleh karena itu, mengapa dihubungkan dengan nilai-nilai profetik? Karena kawah candra di muka bulan Ramadan ini diturunkan melalui manusia pilihannya, itu Al-Mustafa Rasulullah SAW. Oke. Nah, kemudian pendidikan itu kalau kita mengikut daripada orang tua kita, guru bangsa itu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu kan proses menuntun orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk menjadi manusia-manusia sebagai anggota masyarakat. Profetik, karena Indonesia ini tanpa disadari sesungguhnya, ngerti apa tidak, maka dasar kita adalah nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan sampainya ke kita melalui para nabi dan rasul. Maka kaitan dengan pendidikan, izinkan saya untuk menukil salah satu ayat, insyaallah di dalam suratun Nisa atau bahasa kita surah An-Nisa. Kalau tidak keliru, insyaallah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Pertama, diksi atau kata kunci yang kita dapatkan, wal yakhshal ladzina law taraku. Hendaklah orang-orang itu khawatir, galau, kalau bahasa kita kan. Bila meninggalkan apa? Min khalfihim. Meninggalkan di belakang mereka zurriyatan. Zuriat, Turunan. anak keturunan. Lalu apa yang dikhawatirkan dengan anak keturunan kita? Dhi'afa, yang lemah. Maka kalau kita sudah menghadapi begini, yang melemahkan eksistensi kita sebagai manusia kan salah satunya maksiat dan dosa. Maka Allah turunkan syariat puasa. Kan gitu. Maka tatarannya dengan ayat tadi, kalau kita sudah menemukan generasi-generasi yang dhi'afa, lemah, ya, dzurriyyatan dhi'afa, maka solusi adalah khafu alaihim. Ya, berhati-hatilah pada mereka. Jangan malah kita bersantai-santai. Lalu wujud daripada kehati-hatian, berhati-hatinya kita sebagai orang tua kepada mereka generasi lemah ini apa? Falyattaqullah. Itu kuncinya, simple. Tapi sulit mengamalkannya. Ya? Falyattaqullah, hendaklah semua takut kepada Allah. Artinya kemudian nanti roja ilallah, kembali kepada Allah. Nah, ini menarik ayat ini, sesungguhnya struktur bahasanya luar biasa karena adalah redaksi minallah. Redaksi dari Allah kan. Nggak ada yang menandingi. Penyair sehebat internasional apapun enggak baca itu. Sarah dia. Enggak baca. Maka falyattaqullah, wujud falyattaqullah ini orang tua nih. Ini ada kaidah, jangan sembarangan kita mentang-mentang sebagai orang tua. Falyattaqullah, ya, bisa menjadi syarat atau pemenuhan kemudian kita menjadi orang bertakwa. Wal yaqulu qaulan sadida. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka orang tua berkata, qaulan, perkataan kepada siapa? Dzurriatan tadi, sadidan, yang baik. Dan semua ilmu pedagogi tentang keguruan tidak boleh menyalahkan, ya, merendahkan, apalagi membuli anak didikan, siswa, murid, peserta didik kita di depan kawan-kawan yang lain. Apalagi itu kita langsung face to face saja berdua, kita nggak boleh. Nah, inilah kemudian, maka kalau begitu apa? Nah, inilah poin puasa bulan Ramadan seandainya. Nah, ini menu ini khusus bagi saudara kami muslim. Iya. Saudara-saudara kami muslim mukmin, seandainya kita sebagai orang tua tidak mampu mengkondisikan anak kita, senakal apapun anak kita, dikala bulan puasa kok tidak bisa mengkondisikan, menyadarkan, maka sudahlah. Ini tanda, menurut saya tanda dhi'afan khaufu alaihim. Oleh karena itu, orang perintah Allah aja dikangkangi, disepelekan, apalagi perintah selain dari Allah. Tetapi sekali lagi dalam konteks tanggung jawab pendidikan, falyattaqullah. Dasar takwa ini sekali lagi wal yaqulu qaulan sadida. Jadi syarat orang tua kalau ingin menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah, berkata kepada anak hanya sebatas pada batasan qaulan sadida gitu, Cek. Kalau dibalik, anak kalau ngomong sama orang tua mana? Anak ada di ayat yang lain, ya, di situ kemudian dipinjam dengan kata qaulan karima, dengan perkataan yang mulia. Nah, inilah. Dan oleh karena itu, sesungguhnya saya sebagai tanggung jawab salah satu disiplin sebagai guru yang sekarang pemerintah dengan gencar menggelontorkan satu konsekuensi budgeting untuk penguatan pendidikan karakter. Sebenarnya makna profetik sudah mencakup itu. Iya. Satu, pilar karakter yang pertama adalah religius. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada alam, cinta kepada sesama manusia. Otomatis dong cinta kepada Nabi. Kan begitu. Benar. Nah, tetapi kalau saya pinjam ilmu P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan,
Itu. Kita tidak mungkin menolong orang kalau diri kita sakit. Benar. Maka kemestiannya lah kita menolong diri kita dewe, kan begitu. 11 bulan taruhlah kita banyak lalai, banyak maksiat, banyak tidak taat kepada Tuhan, dicelup, disebugah oleh Allah melalui prosesi kawat candran muka selama 1 bulan. Oke. Dengan demikian aspek atau karakter beriman kepada Tuhan yang Maha Esa terpenuhi. Ya. Karena kata Rasul, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Nah, setiap amal kebajikan, ya, saya datang ke sini husnudzon. Ternyata dahsyat memang. Mudah-mudahan ini bagian daripada Lailatul Qadar ketemu di sini. Amin. Kan gitu. Saya datang ke sini niatnya silaturahim, bukan yang lain-lain. Benar. Hah? Ternyata nyambung nambah dulu. Benar. Alhamdulillah kan Cik? Nambah kawan. Oh, insyaallah ya. Ada lokal lagi lanjutan. Ya, itu di belakang Ustaz. Oke, siap. Jadi, dengan demikian berarti kalau saya boleh pamrihnya sama Allah misalnya, ya saya dapat. Ya kan? Bi asyri amsalihha, 10 kebaikan. Bahkan sampai ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kebajikan. Ya kan? Nah inilah kadang-kadang yang kita tanpa sadar, ya. Kalau tadi kemudian puasa dikait dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan akan, kalau waktunya cukup insya Allah akan paling tidak ada 15 pilar karakter, mungkin nanti sampai 5. Jadi pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi puasa sesungguhnya kan situ, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, kecuali puasa Kak. Yang ngurus pahala sebesar apa, kemudian keistimewaannya apa, keagungannya apa, wa ana ajzi bih. Saya, kata Allah. Maka hadis ini masuk juga dalam kategori ada yang masuk kepada hadis qudsi. Ini urusan Allah. Maka salah satu penjelasan adalah bahwa semua amal yang kita lakukan, baik sholat, baik itu haji maupun bersedekah, itu nampak zahirah, nampak, bisa disaksikan. Baik itu ikhlas maupun tidak nampak. Tapi kalau puasa, dah baca. Baik, Ustadz. Jadi pembicaraan kita seru sore ini, Ustadz. Siap. Ya, baik pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, kita break dulu sejenak. Yang nak bertanya masalah puasa dan nilai-nilai pendidikan propetik ini, nanti silakan kita buka line telepon di 0711 0711 0022. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah masih di acara Anten-Anten Nunggu Buku, sudah masuk segmen yang kedua. Acara kita ini didukung oleh JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tan's Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan juga catering Shirley. Jangan lupa pemirsa Pal TV, kita ada rezeki kuis Ramadan dari JM Group dan juga Pempek Beringin. Nah, untuk segmen kedua ini kita buka line telepon di 0711 38 0022 0711 38 0022 yang nak bertanya seputaran Ramadan, boleh juga di materi kita hari ini puasa dan nilai-nilai pendidikan propetik, atau juga boleh di luar dari tema kita ini, insya Allah apa yang kita bisa jawab bersama Ustadz kita jawab, dan masih dengan narasumber kita Al Ustadz Al Mukarram Ratno Mahdi Haris MPD. Jadi dulur-dulur yang nak bertanya silakan di 0711 38 0022. Baik, Ustadz, langsung saja kita ke pertanyaan Ustadz. Jadi pertanyaan dari puasa dan nilai-nilai pendidikan propetik ini, nah apa hubungan puasa dengan nilai-nilai pendidikan propetik ini, Ustadz? Ya. Pertama poinnya, puasa adalah perintah Tuhan. Ya, perintah Allah, bahkan memiliki nilai
yang dampaknya di luar konun takdir. Iya. Itu dalam kitab Asrarus Shaum karya Imam Al-Ghazali. Ya, pertama, dalam konteks pendidikan, pendidikan itu kan yang sekarang digejutkan dengan kurikulum merdeka, ya kan? Pertama, guru biasa memberikan penjelasan dikit, kemudian tugas, yang sekarang disebut aksi nyata. Nah, puasa ini aksi nyata. Ya, kalau mau ngerti ilmunya, ya berbarengan dengan itu ada taklim banyak, ya kan? Dan oleh karena itu kalau saya tadi menginformasikan di awal ada 15 pilar karakter, oke lah kita ngambil 4 saja, sebagaimana persifatan Nabi Muhammad SAW, sidik, amanah, tabligh, fatwana. Ya. Jadi guru ketika mau menghendaki pemberdayaan anak naik kelas, dia harus memberi tugas kan, ulangan, ujian. Ya ulangan, ujian itulah. Tidak mungkin naik kalau nggak ujian. Benar. Sama, Tuhan memberikan poin-poin pilar ini setiap tahun kan rutin. Apabila kita diberi umur panjang, diberi syariat puasa. You mau nggak? Maka perhatikan coba silahkan. Yang dipanggilkan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, iman sendiri kan satu poin masuk pada poin profetik. Jadi kalau yang tidak beriman, tidak masuk kategori panggilan ini. Nah, salah satu kiasnya adalah ada wong jualan pepaya atau buah-buahan lewat depan rumah kita. Oi, mang, dipanggil, tidak kedengarnya, tidak dengar dia. Iya. Lalu apa kata kita yang nak beli? Penjual pepaya mangga budak gitu. Alangkah sombong ya. Budak ya. Kalau sombong terlalu keras gitu. Budak dia tuh dak dengo Dak dengo. Kira-kira itu kan kira-kira. Sama. Ya unnida ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bahkan di ending atau tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun. Maka salah satu karakteristik orang bertakwa ketika penutupan hidupnya kan husnul khatimah. Maka Allah panggilan begitu lembut apa dengan panggilan? Ya unidanya dengan panggilan kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena puasa salah satu dampaknya akan menimbulkan ketenangan, kekuatan hati dan batin kita. Itu Cik Dev ya. Benar. Jadi oleh karena itu, maka pendidikan profetik misalnya sidik benar. Ini puasa harus bila ilmi. Harus dilakukan dengan benar ya. Sahur walaupun itu sunnah jam berapa, ada kan batasan imsak. Ya, saya kan tidak menjelaskan tafsirnya nih karena saya memahami dari aspek pedagogi tadi. Lalu sampai isya nanti kita tidak berbuka, tidak baca, tidak boleh. Iftar harus sudah baca. Kan begitu Cik? Ini misalnya sidik, amanah, terpercaya. Jangan sampai misalnya puasa di belakang kita haus nih aneh, minum dikit, berarti tidak terpercaya dong. Iya. Kan begitu ya. Fatona, maka tadi harus cerdas. Maka di bulan Ramadan dilipat gandakan segala amal kebaikan. Maka di situ ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kan begitu. Jadi harus cerdas bahwa sebulan ini Allah mewujudkan cinta kasih sayangnya kepada hamba yang bernama manusia, maka diberilah syariat atau ketentuan puasa dengan berbagai keagungannya. Maka disebut Syahrul Mubarak. Ya, Syahrul Barokah. Kan begitu, Cik ya? Iya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau untuk diri saya, nasihat untuk diri saya, semoga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, hidangan yang agung yang luar biasa. Amin. Yang diberikan kepada umat yang beriman. Baik, Ustadz, kita kembali ke nilai-nilai propetik ini, Ustadz. Jadi apa saja nilai-nilai sosial propetik yang terdapat di dalam ibadah puasa Ramadan ini, Ustadz? Oke, satu saja. Ya. Contoh baik. Kita puasa. Jadi harus masuk. Ya kan? Seumpama saya tahu apakah Cedos mampu,
beli makan berbuka atau tidak. Karena saking kita ketemu dulur, ayo kita kaki buka bareng. Ya kan? Namanya take and give, berbagi kan. Maka kata Rasulullah, memberi makan berbuka orang yang berpuasa sama dengan pahala orang yang berpuasa. Jadi saya puasa dapat pahala 1 misalnya, dengan berbagi makanan untuk berbuka saya dapat lagi 1. Berlipat ganda misalnya. Itu dalam kategori berbuka memberikan kepada orang yang tak mampu. Ya, misalnya. Iya. Ya, orang yang mampu kan juga boleh berbagi namanya tadi. Boleh. Tukaran. Iya, persahabatan tadi. Persahabatan. Oh iya dong, cinta kasih. Benar. Apalagi dengan orang yang kurang mampu. Aspek sosial, maka jangan sampai kita di bulan Ramadan bulan Ramadan kalau dalam bahasa lainnya ngecas atau cas. Sudah tahukah kita, sudah sangat paham kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian semua, kalian orang yang mendustakan agama? Salah satunya adalah orang yang cuek, bahkan menghargai anak yatim, tidak mendorong memberi makan, memperhatikan mereka. Inilah kesempatan emas yang sesungguhnya setelah Ramadan pun harus dilanjutkan. Jangan Ramadan Ramadan bulan hujan, barokah. It's okay, kita sepakat, tidak ada perbedaan itu. Maka nilai-nilai sosial di bulan Ramadan dicas kembali. Ya. Kita care sama orang lain. Jangan sampai kita buka kenyang dewe. Enak dewe makanan. Masih banyak saudara kanan kiri sebelah depan belakang kita yang serba kekurangannya. Itu fakta. Maka kita harus kemudian berbagi dengan niat ibadah karena Allah. Begitu aja. Jadi nilai-nilai sosial tentu ini sangat sederhana, bagaimana kita amalkan, kita terapkan dalam lingkungan kita, di dalam kaidah kita orang beriman. Bersedekah itu dzawil qurba. Jadi diberikan kepada orang yang terdekat dulu. Orang terdekat itu siapa? Ya keluarga kita yang bukan dalam tanggungan kita, tapi masih ada istilah dulur. Saudara, dulur. Dulur masih, tapi bukan tanggungan nafkah kita. Misalnya ayu gitu, adik gitu, yang sama-sama udah berkeluarga, misalnya. Dia tidak mampu, dzawil qurba. Urutannya begitu. Dzawil qurba tuntas, tidak kate lagi, baru yatama, yatim. Berarti diutamakan dulu keluarga. Setelah keluarga baru orang lain. Wah susah nyari begitu, ya sudah. Yang penting kita bil ilmi. Ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Benar. Oke. Baik. Ya, pemirsa Hafal TV, perbincangan kita sore hari ini makin seru. Silakan yang nak bertanya di 0711 380022. Masih kita tunggu. Yang jelas kita ada kuis atau kurma kuis Ramadan dari JM Group dan Pempek Beringin. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan pariwara berikut ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah masih di anten-anten Nggu Buko, sudah masuk di segmen yang ketiga. Dan acara kita ini masih didukung oleh JM Group, Hello Beringin, Haja Nila Project, Didi Paldian, Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy De Paten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lob, Rumah Sehat, Kipa Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Sirli. Ya, jangan lupa kakek kita ada rezeki kurma kuis Ramadan dari JM Group dan juga Pempek Beringin. Dan segmen ketiga ini masih kita buka line telepon di 0711 38 0022 yang nak bertanya seputaran tentang bulan suci Ramadan atau juga tema kita ini puasa dan nilai-nilai pendidikan profetik. Jadi silakan di 0711 38 0022. Di segmen keempat kita ada kurma kuis Ramadan. Baik, Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mohon dijelaskan Ustadz, apa pengaruh di bulan suci Ramadan terhadap pembentukan akhlak seseorang, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya harus mengawali kembali untuk update di surah
Ali Imran insyaallah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ini kalimat lengkap, ada direct space and direct space. Jadi kalimat langsung karena di situ ada petikan, dan kalimat tidak langsung ada kata bahwa. Kan begitu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, sampaikan kepada umatmu jikalau engkau mencintai aku, kata Allah. Firman Allah bilang begitu. Maka konklusinya adalah Rasulullah disuruh menjawab sendiri, fattabi'uni. Ikutilah aku, kata Rasul. Kan begitu. Jadi oleh karena itu, maaf, ya, kan kita di dalam setiap Jumatan, ittaqullah, kan gitu ya? Iya. Bertakwalah kepada Allah. Apa itu terjemahan kita yang awam? Menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangan. Apa kata kuncinya? Taat. Taat di dalam menjalankan kebaikan, taat juga di dalam menjauhi larangan. Kan begitu. Ya, taat yang begitu rupa dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka sekali lagi hasil akhir atau katakanlah semester pertama, kedua, ketiga gitu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi pribadi yang bertakwa. Di mana tempat orang-orang kesudahan orang-orang yang bertakwa? Ya, Allah jamin surga. Allah jamin kenikmatan yang tiada tara abadan. Nah, oleh karena itu kita manusia itu kan fitrah. Ada ketaatan, tetapi ada potensi terbisik oleh iblis dan setan, begitu, oleh iblis, maka dia agak kurang fokus. Maka sesungguhnya sekali lagi Ramadan ini adalah bulan update. Satu kalau ringan, kalau enggak service. Iya. Bulan perbaikan. Restart. Restart. Aku ini lah belum terlalu tua tapi bahasa milenial, restart betul ya. Atau satunya lagi apa itu istilahnya kalau dalam ini ya. Lupa saya. Jadi itu. Jadi ada perbaikan, ada restart, install. Reinstall. Kan begitu aja ya. Iya. Jadi oleh karena itu ujungnya satu. La'allakum tattaqun, dengan turun segala turunannya taat, ya, kemudian menghargai orang, bertanggung jawab, mandiri. Puasa harus mandiri dong. Benar. Nggak boleh aku kronola kakak beradik ya, tetep aku nanya. Aku udah baca hari ini, nggak kuat. Tetep double aku, udah baca. Harus dilaksanakan sendiri. Kan begitu Jadi tidak bisa pakai joki ya. Itu bahasa lain apa? Bahasa lain joki apa? Calo ya. Calo, masya Allah. Nggak ada. Ini sangat spesial. Maka efeknya juga spesial. Saya akan kasih tahu dalam sirri ini, dalam rahasia. Jadi sesungguhnya setan ini masuk kepada diri manusia banyak jalan, melalui mulut. Mulut nunjuknya sini. Iya. Melalui mulut, telinga, melalui kuku, melalui lubang mana baik, depan, belakang, masuk. Masuk setan tadi. Iya, kenapa mudah masuk? Karena disebabkan oleh pola makan dan pola minum. Ini cobalah diteliti. Orang banyak penyakitnya pola makan kan, balik. Iya, makan. Maka menurut Al-Ghazali, bagaimana untuk menyempitkan jalan setan masuk dalam diri kita? Maka harus dengan al-ju', yaitu keadaan lapar. Bagaimana untuk mengondisikan bisa lapar? As-shaum. Puasa tadi. Dengan puasa. Maka saya punya kawan, masya Allah, waliullah ini tidak meninggalkan puasa Daud sampai hari ini. Kalau saya lo baca, masya Allah. Makanya saya nggak berani ngomong yang tinggi-tinggi, yang dasar-dasar baik. Standar bela. Jadi puasa ini dahsyat sekali lagi, ya. Dahsyat karena bisa tadi. Biasanya kan kalau puasa dihubungkan dengan nilai-nilai kesehatan. Ini pendidikan. Jadi sebelum kita mentarbiyah mendidik orang, kita didik diri sendiri. Maka bulan Ramadan bagi aku, ya, kalau kemudian panen pahala gitu, baca Quran rajin. Iya. Berharap pasca Ramadan tetap kita istiqomah.
Walaupun tidak banyak-banyak, tapi kalau bisa kan meningkat kita lebih banyak lagi. Benar. Begitu Cedros. Dan nilai-nilai serba positif, ya, nilai-nilai yang bisa membangun manusia kembali kepada fitrahnya. Maka tradisi kita kan balik ke fitrah. Iya. Walaupun kita lah nenek-nenek 90 tahun, begitu melaksanakan puasa, kalau tidak berarti dengan fidyah, maka dia akan kembali kepada fitrah seperti anak kecil yang baru Suci. lahir. Bersih. Al-fitrah. Suci, cerdas ya. Baik, itulah kira-kira. Iya, baik pemirsa Vol TV dimanapun Anda berada, masih kita buka line telepon kita di 0711 38 0022 yang namanya kuis. Sabar ya, untuk kuis itu di segmen yang keempat. Nah sekarang kita masih di season pertanyaan yang ingin bertanya seputaran masalah Ramadan atau yang lain boleh. Dan juga masalah tema kita yaitu puasa dan nilai-nilai pendidikan profetik ini. Baik, 0711 380022. Baik, Ustaz, kita kembali lagi pertanyaan berikutnya. Boleh. Bagaimana yang dimaksud dengan bulan Ramadan sebagai sarana pendidikan bagi umat Islam? Ya, sepertinya tadi sudah tercover di Sudah depan. tercover ya? Mungkin sudah tercover. Boleh. Jadi tadi Ramadan, maka saya mengambil tadi penjelasan sederhana dari kitab Asrarus Shaum. Iya. Ya kan? Bahwa puasa ini bisa mengkondisikan. Nah, maka di tradisi pesantren kan maaf. Iya. Maaf, ini di tradisi pesantren. Jangan kita nyorot, dah ketik contoh Nabi, dah ketik. Misal ya. orang nak bekal dia menghafal Quran 30 juz. Ngapal itu sesuatu yang besar tuh, berat itu. Tidak semua orang baca ngapal Quran. Maka dikondisikan, diberi jasa oleh sang guru atau sang kiai, kamu puasa dulu 40 hari. Oh, iya. Ayo masalah begitu. Iya, iya. Karena orang kalau lapar, cenderung cara berpikir dan bersikapnya tajam. Mengapa orang kadang tidak mudah terkendali emosi dan sebagainya? Maaf, banyakkan makan. Hah? Masuk kalau tidak? Masuk kalau. Apalagi sumber-sumber yang dimakan tidak jelas misalnya. Celimpungan laju. Oh, ya, campur aduk gitu, cak gado-gado. Gado-gado, masubah laju. Nah, jadi inilah bahwa sekali lagi puasa itu syariat langsung dari Allah. Baik. Fa innahu, kan gitu, fa innahu li. Illa saumuli. Karena puasa itu urusanku. Mamano kau caro, yang penting maaf, Cek. Iya. Jangan puasa 10 hari baru berbuka. Itu bukan syariat puasa. Iya. Maaf, syariat siam taruhlah gitu. Iya. Kalau puasa ngebleng ada istilah ya. Dari mana istilah seberang mungkin ya. Iya. Yang namanya puasa itu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari waktu imsak sampai iftar. Itu puasa. Baik, Ustaz. Begitu. Oke. Pemirsa Vol TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Siapkan line telepon Anda di 0711 38 0022. Kita akan kurma kuis Ramadan bersama JM Group dan Pempek Beringin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih masih di Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah sudah masuk segmen yang keempat dengan narasumber kita Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ratno Mahdi Haris MPD, masih dengan tema kita hari ini puasa dan nilai-nilai pendidikan profetik. Dan KG di segmen keempat ini kita kuis Ramadan, kurma kuis Ramadan bersama JM Group dan Pempek Beringin berhadiah menarik 0711 38 0022. Baik, Ustadz sambil menunggu penelpon kita sambil kita persiapan kuis ya. Ini pertanyaan kita yang terakhir, Ustadz, mungkin bisa dijabarkan apa saja hikmah dan manfaat yang terkandung dalam ibadah puasanya, Ustadz? Masya Allah. Yang pertama dari yang tadi saya sampaikan, kita memperoleh satu paket cinta. Iya. Harus kita akui secara dengan ilmu yang benar bahwa eksistensi hidup kita hari ini karena cinta. Cinta. Iya. Cinta bak mak kita. Iya. Gitu. Sayang. Maka ada kata cinta ambiar gitu hidup. Iya. Kan gitu. Jadi cinta. Allah menurunkan syariat puasa juga karena cinta. Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah. Ini cinta.
hidup ini sesungguhnya terminologinya adalah cinta yang pertama. Tanpa cinta sekali lagi hidup akan ambyar. Maka apa buktinya you cinta sama sesuatu? Maka kita rela melakukan apa saja demi yang kita cintai. Iya kan? Dipersingkat Ustaz? Wah, boleh. Jadi yang kedua pilar takwa. Pilar takwa. Iya. Jadi takwa atas dasar cinta. Iya. Maka lillah sudah sampai. Iya. Yang terakhir, kalau kita sudah dasarnya cinta, takwa, maka kita redho. Baik. Nah, Luar begitu, biasa. Cik. Masya Ya, Allah. oke. Tayyib. Baik, pemirsa Pal TV, ya, saatnya kita kuis. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, 0711 380022. Kita kuis Ramadan, kuis kurma, kuis Ramadan. Dan ini acara kita didukung oleh JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Ya, dan juga nanti ada dari pempek beringin. Ayo kita makan pempek. Baik, di 0711 380022. Kami tunggu line teleponnya. Ini kuis kurma, kuis Ramadan. Kita tunggu. 0711 380022. Jadi acara kita ini turut didukung oleh JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Paldian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya JM Group. Pilihan. Ya, lah beli baju baru belum? Ya, belum. Kalau nak beli baju di JM Group ya. Ya. Baik, siap dengan pertanyaannya? Dengan jawaban siapa ya? Nah, pertanyaan. Hari ini sudah masuk puasa yang keberapa? A. Puasa ke-8, B. Puasa ke-10, C. Puasa ke-10 setengah. Hah? Yakin? Masya Allah. Oke, selamat Pak ya. Anda pemenang, silakan ambil. Waalaikumsalam. Ambil hadiahnya di Pal TV di Jalan Angkatan 45, Komplek PS Mall, Blok R9. Ya. 0711 380022 masih kita tunggu ya. Ya, yang kedua ini persembahan dari pempek beringin. Jangan lupa passwordnya. Yuk kita makan pempek. Yuk makan pempek. 0711 380022. Baik, kita ulangi lagi acara kita ini turut didukung oleh JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Paldian, Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, dan juga Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, Catering Sirli. Baik. Halo, assalamualaikum. Iya. Passwordnya pempek beringin. Yuk, apa? Yuk makan pempek. Dengan ibu siapa, Bu? Oh, bapak ya? Dari Banyuasin. Ya. Pertanyaannya. Puasa dapat bermanfaat bagi A. Kekayaan, B. Kesehatan. B. Kesehatan. Ya, selamat Anda mendapatkan hadiah dari pempek beringin. Akor. Baik, terima kasih. Acara ini didukung oleh kuis ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung acara. Jadi tema kita hari ini puasa dan nilai-nilai pendidikan propetik. Mungkin Ustadz bisa kesimpulan kita dan juga himbauan untuk masyarakat yang berpuasa yang menonton acara kita pada sore hari ini, Ustadz. Ya, para pemirsa semuanya, Cedaus. Ya. Saya titip untuk kebaikan diri saya sendiri pertama. Artinya jangan sampai kita omong doang. Omong doang. Kalaupun kita dalam 11 bulan yang lalu kita lalui penuh mungkin dengan banyak lalainya, kurang semangat dalam hidup,
Maka Ramadan ini kita bersemangat bangkit, berprasangka kepada Allah bahwa Allah akan mencerahkan kita. Satu. Yang kedua, oleh karena itu janganlah disia-siakan. Iya. Maka walaupun itu adalah penjelasan mungkin dari beberapa referensi, 10 malam pertama adalah penuh keberkahan, 10 malam kedua adalah penuh pengampunan, 10 malam ketiga adalah idkum minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Tapi yang jelas di Quran jelas, kita apabila siap menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat, la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah, taati kepada Allah, atiullah wa atiur rasul. Demikian mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan sajian agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu sajian Ramadan. Semoga kita kembali kepada fitrah sebagaimana kasih sayang Allah terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di PAL TV pada sore hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali. Baik, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, selesailah sudah acara kita pada hari ini, Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi 1 April 2023 atau bertepatan dengan 10 Ramadan 1444 Hijriah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih narasumber kita Ustadz Ratno Mahdi Haris MPD. Baik, terima kasih. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Kami keluarga besar PAL TV mengucapkan selamat menunggu beduk buka puasa, dan terima kasih untuk sponsor kita pada hari ini, JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempe Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pepe Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempe Inga 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, Catering Sterling. Terima kasih, kami undur diri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم.